Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh semata yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, memberikan nikmat kesehatan, nikmat untuk makan, nikmat untuk melaksanakan aktivitas, bekerja, belajar, dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat yang begitu luas, yang begitu banyak, yang tak terhingga sampai saat ini kita rasakan. Dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, yang memelihara kita semua hingga kita dipertemukan pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita qudwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari ke-10 bulan Februari 2025 yang bertepatan dengan memasuki hari ke-11 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, di mana kurang lebih kita akan memasuki sekitar 19 harian lagi atau 18 harian lagi kita akan memasuki ibadah mulia bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh segenap seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ini kita hadirkan untuk sama-sama belajar ilmu syar'i, kemudian juga dalam sarana ketakwaan, salah satunya dengan menghadirkan perhatian kita, menempatkan hati kita, mata kita, pendengaran kita untuk bertolabul ilmi di hari Senin malam bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhahul Ta'ala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pada malam hari ini khusus di bulan Sya'ban materi kajian untuk sirah Nabi SAW ditunda kemudian dialihkan menjadi materi bekal Ramadan yang mana pada malam hari ini merupakan pertemuan kedua tentang bekal Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala bahwa malam ini akan membahas tentang keutamaan ibadah puasa. Untuk itu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan beberapa pengumuman yang cukup penting untuk disimak bagi kita semua yang hadir, terlebih bagi jamaah yang baru bergabung bersama kajian Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia, menutup aurat, serta sama-sama turut memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya, jemaah sekalian, kami sampaikan pula untuk menjaga ilmu ini, yakni dengan tulisan-tulisan kita untuk guna memurojaah ke depannya, dan begitu pula dengan ilmu yang telah kita dapatkan, semoga kita dapat menyampaikan, kita dapat mengamalkannya, sekaligus juga dapat mendakwahkannya kepada orang lain. Selanjutnya, insya Allah di sesi kedua nanti kami akan membuka ruang tanya jawab, tentu saja dengan waktu yang tersedia dan waktu yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada. Saat ini Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sedang membimbing ibadah umroh maupun ibadah haji di tanah suci. Dan insya Allah untuk yang bertanya, kami akan persilahkan pertanyaannya disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand
di aplikasi Zoom Meeting ini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bagi jamaah yang baru saja hadir bergabung kami ucapkan ahlan wa sahlan di kajian sunnah Bumiku Mengaji. Kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dan alhamdulillah di Bumiku Mengaji telah dihadiri ataupun juga diikuti oleh jamaah-jamaah yang berada tidak hanya di seluruh pelosok Nusantara namun juga diikuti oleh jemaah-jemaah yang berada di luar negeri. Alhamdulillah kami di follow ataupun juga diikuti kajian ini dari kaum muslimin, kaum muslimat, ya, ikhwati fillah rahimakumullah di benua Amerika, benua Australia, kemudian juga di benua Asia, benua Eropa, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dan sekaligus juga kami ingin informasikan bagi jamaah yang ingin turut bergabung dalam grup WA Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti informasi-informasi yang akan disuguhkan oleh Bumiku Mengaji, yang insya Allah oleh panitia akan di-share link grup Ikhwan ataupun link grup akhwat sehingga jamaah sekalian dapat mengikuti grup ikhwan ataupun grup akhwat sesuai dengan gendernya masing-masing. Dan link tersebut jamaah tinggal mengisi, tinggal mengklik yang insya Allah dapat jamaah dapat mendapatkan informasi-informasi seputar kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang semula pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, maaf, yang semula pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, namun dikarenakan Ustazona Ali Hasan Bawazir sedang melaksanakan ibadah umroh sekaligus juga membimbing ibadah umroh jamaah-jamaahnya, dan kami menyesuaikan dengan waktu Ustazona yang sedang berada di Tanah Suci. Kajian yang akan pada 21.00 waktu Indonesia Barat, kami baru saja mendapatkan informasi dari Ustazuna, mohon izin telat selama 15 menit. Jadi oleh karena itu kami mohon kesabaran jemaah sekalian yang sudah hadir untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala kurang lebih pukul 21 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi jemaah sekalian mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala yang sedang mengkondisikan waktunya dalam keadaan beliau sedang membimbing ibadah umroh pada saat ini. Sehingga insya Allah kajian akan dimulai pada pukul 21 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Demikian jemaah sekalian untuk informasi sementara yang kami dapat sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tunggu beberapa menit ke depan untuk menunggu sama-sama kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala baru saja bergabung bersama Zoom meeting Bumiku Mengaji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz di Alhamdulillah sekarang bikhair di Mekah walafiat. atau di Madinah Ustaz? Di Jakarta. Oh sudah di Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah. Kirain masih bimbing umroh Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat antum juga bisa berangkat umrah Kang Zai. Amin Insya Allah. Kirain Ustaz masih di eh, bimbing umroh Ustaz. Lah, kalah. Alhamdulillah sudah balik malam ketiga nih sekarang nih. Oh udah malam ketiga ya di Indonesia. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. yubarik fiik. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, Alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu kembali di hari ke-11 ya masuk ke kurang lebih masuk ke 11 bulan Syaban Masya Allah. 1446 Hijriah, dan kami langsung persilakan saja kepada Ustaz Zunali untuk menyampaikan kajian malam hari ini tentang keutamaan ibadah puasa. Kami persilakan Ustaz, Barakallahu Fiik. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita. Alhamdulillah, yang dengan nikmat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan penuh kesadaran bahwa perpindahan kita dari satu fase ke fase yang lainnya, dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya, dari satu keletihan ke keletihan yang lainnya, adalah perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ini adalah salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum, mudahkan ana, mudahkan kita semuanya untuk berpindah dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang didambakan dan dirindukan oleh setiap hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bulan Ramadan begitu mendebarkan hati setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan itu dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan benar, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baik, menjalankan ibadah puasa Ramadan di mana kita selesai dari ibadah itu dalam keadaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa di antara ibadah besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya, dan bahkan Allah letakkan itu sebagai bagian dari rukun Islam, adalah ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Dan Allah jadikan itu salah satu dari rukun Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, oleh seluruh umat bahkan. Karena bagaimana ibadah itu merupakan pembersih akhlak, pensuci jiwa, melatih kesabaran. Ibadah itu makanannya hati. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup kewajiban itu diwajibkan untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala wajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita kepada puasa adalah kebutuhan manusia, bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah menegaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menjadikan hati kita ini lebih tercukupi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya orang-orang yang berpuasa, hatinya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang diberi kecukupan dengan makanan dan suplemen. Ketika tubuh ini kurang makan, maka akan menjadi lemah dan lelah, akan menjadi lemas. Demikian pula hati ketika tidak diberi makan dengan makanan yang semestinya. Dan makanannya hati adalah ibadah, yang diantaranya adalah puasa. Bahkan puasa diantara makanan yang sangat mengenyangkan bagi hati dan jiwa manusia. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Karena manusia tidak sadar ketika hati dan jiwanya lapar, maka diwajibkanlah perintah-perintah wajib ini supaya manusia dicekoki dengan paksa makanan terhadap dirinya, yang kita menyadari ikhwatal iman bahwa mustahil Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu karena Allah bakhil kepada kita. Ini mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita
karena Allah ingin mengurangi rizkinya untuk kita. Ini mustahil. Allah maha kaya. Allah maha memberi rizki. Artinya itu menunjukkan kepada kita ikhwafillah bahwa kewajiban yang Allah wajibkan itu adalah demi kemaslahatan dan kebaikan kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dampak takwa di dalam hati orang-orang yang berpuasa itu sangat signifikan mereka rasakan. Dampak takwa itu sangat kuat mereka sadari dan mereka rasakan, begitu kuatnya yang tidak didapatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga di ayat selanjutnya di ayat ke-184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang bergegas di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun wanita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah dan pahala yang sangat besar. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 35. والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang laki-laki dan wanita yang berpuasa. Laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluan dan kehormatan diri mereka. Laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita ikhwatal iman. Jika pertama yang Allah sebutkan adalah ampunan dan kemudian Allah menyebutkan pahala yang besar. Terkadang mungkin muncul di benak sebagian kita apa? Minta kahwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beramal ini ampunan dan pahala yang besar. Ikhwafillah. Mungkin sebagian orang yang beramal berpikir begini. Saya sudah berbuat. Saya sudah beramal. Tapi kenapa janjinya itu ampunan? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sehebat apapun amalan seorang muslim, seorang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dia masih terikat dengan dosa yang dia lakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ampunan sebelum pahala yang besar, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka diselamatkan dari bakal masalah yang akan terjadi kepada mereka di kehidupan setelah kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah menjamin bahwa orang-orang yang beramal dan berbuat disediakan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Janji itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada orang-orang yang berbuat dan beramal, bukan kepada mereka-mereka yang tidak berbuat, bukan kepada mereka-mereka yang tidak beramal, bukan kepada mereka-mereka yang berangan-angan dan berhayal. Orang-orang yang beramallah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itu Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka bahwa segala kekurangan mereka di dalam beramal. Mereka sesempurna-sempurnanya pasti banyak dosa. Dan dosa-dosa itu dijamin oleh Allah, Allah mengampuni mereka. Dan tidak cukup dengan ampunan yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada mereka ajran azim, pahala yang besar. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebuah hadis di mana dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina khalifan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hamba yang mereka ini berpuasa sehari saja fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari api neraka 70 tahun dengan satu hari puasa yang dia lakukan. Ikhwatal iman, di antara kemuliaan puasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi orang yang mengamalkannya dari azab pada hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar huwa li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Wali wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puasa itu perisai yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara spesifik di dalam hadis ini, yastajinnu bihal abdu minan nar, menjadi perisai bagi seorang hamba dari api neraka. Sedangkan ketika kita mengambil ibrah dan hikmah dari ibadah puasa, bahwa ibadah puasa bukan hanya perisai dari api neraka, bahkan juga perisai dari syahwat dan hawa nafsu kita. Perisai dari sifat amarah dan emosi kita. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini yang wali wa ana ajzibi, bahwa puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalas. Ikhwatan, jalan besar, jalan besar menuju surga adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun berkata, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, perintahkan kepada aku untuk melakukan suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Jalankan ibadah puasa karena itu tidak ada tandingannya. Kemudian Abu Umamah mendatangi lagi untuk kedua kalinya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nanya lagi dengan pertanyaan yang serupa. Ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga? Di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, alaika bisyam. Jalankanlah ibadah puasa. Pesan iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai karena Abu Umamah terus mendapatkan pesan yang seperti itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membuat dia sangat sering berpuasa. Sampai sebagian sahabat sampai mengatakan bahwa kami tidak mendapati Abu Umamah itu dan keluarganya masak di siang hari, kecuali kalau dia ada tamu. Ketika ada tamu, di saat itulah Abu Umamah terlihat ada asap mengepul dari rumahnya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan lain, ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini, fa innahu la idlalah, bahwa puasa itu nggak ada tandingannya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nggak ada tandingannya. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal aina sha'imun fayaqumun
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yang orang-orang puasa akan masuk dari pintu itu nanti pada hari kiamat. Tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali mereka. Nanti akan dipanggil. Mana orang-orang yang berpuasa? Maka berdirilah mereka. Dan kemudian mereka masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk surga kecuali mereka. Kata Nabi SAW, la yadkhulu minhum illa ahadun ghairu. Bahwa tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu kecuali mereka. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقُوا. Ketika mereka sudah masuk, pintu itu ditutup, dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Rayyan, kata Rayyan. Apa arti kata Rayyan? Rayyan itu artinya adalah orang yang minum sampai puas. Yang dengan dia minum itu hilanglah rasa dahaga dalam dirinya. Itulah arti kata Rayyan. Dan itulah arti dari nama pintu surga. Ikhwatal iman rahimahullah. Ikhwafillah rahimani wa rahim. Juga di antara keutamaan ibadah puasa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa disediakan pintu khusus di surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak cukup sampai di sana. Bahkan ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berbuat, kepada orang yang mengamalkan. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamati yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi qala fayushaffa'an." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Puasa mengatakan, ya Allah, karena aku menghalangi dia dari makan di siang hari dan melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada. Kemudian Al-Quran berkata, aku menghalanginya untuk tidur di waktu malam, ya Allah. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepada. Subhanallah wa fillah. Di hadis ini memberikan beberapa ibrah dan pelajaran kepada antum, kepada kita semua. Pertama, bahwa di antara pelajaran itu, bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara puasa dan Quran. Keterkaitan antara puasa dan Al-Quran. Kita menyadari itu, kita menyadari sebagaimana pada kajian sebelumnya, kenapa Allah menurunkan atau mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lainnya, karena turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Jadi itu menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara ibadah puasa dengan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya Allah. Kita maksimalkan kita, maksimalkanlah kita di dalam beribadah, terutama di dalam membaca Al-Quran. Juga di antara pelajaran berharga di dalam hadis ini, yaitu bahwa kehidupan malamnya orang-orang yang berpuasa adalah dengan Al-Quran. Kehidupan malamnya adalah dengan Al-Quran, dengan tadarus, dengan ngaji, dengan membaca Al-Quran. Maka dengan itulah dia menghidupkan malamnya. Setiap rasa kantuk yang sirna atau yang terhalang dari tidur karena membaca Al-Quran, itu yang menjadi penyebab nantinya Al-Quran itu akan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk membela orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Demikian pula dengan ibadah. Dan ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Apa jadinya jika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan kita Quran, di hadapan kita puasa, apakah mungkin kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti itu? Dan tidak cukup sampai di sana. Ibadah puasa ini
adalah ibadah dengan pahala terbesar di sisi Allah SWT. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dhif." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi." Yada'u syahwatahu wa ta'amahu ajli. Lis-sa'imi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa semua amalan anak manusia, ini orang-orang yang beriman, akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-hasanatu asyran kali. Satu kebaikan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, aku sendiri yang membalas. Artinya di sini menunjukkan kepada kita ya wafillah, bahwa imbalan dari ibadah puasa bisa lebih besar dari 200 kali. Lebih besar dari itu. Oleh karena itulah hitungannya tidak diketahui oleh yang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan alasan kenapa Allah membalasnya dengan sedemikian akumulatif dan besarnya. Dia tinggalkan syahwat dan makannya karena dan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia berjumpa Tuhannya. Dan sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau misk. Ya. Dan ini ikhwafillah menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya imbalan dan pahala ibadah puasa. Di samping Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa Allah akan lipat gandakan melebihi lipat gandanya amalan-amalan yang lainnya. Di luar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa dengan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika buka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berbuka puasa ya begitu sangat excitednya kita, begitu antusiasnya kita, begitu bahagianya kita menyambut buka puasa yang sedang dihidangkan. Dan itu adalah awal kebahagiaan ya Rabb. Ketika antum merasakan kebahagiaan itu ketika buka puasa, sisakan lagi dalam kebahagiaan itu doa. Harap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana Engkau bahagiakan aku saat ini dengan buka puasa aku. Bahagiakanlah aku dengan ketika aku berjumpa dengan Allah. Baik. Masya Allah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara kedudukan dan kemuliaan ibadah puasa ikhwatal iman, bahwa ibadah puasa ini menjadi kafarah dari banyak perbuatan kesalahan. Ya, orang-orang yang sebagian kesalahan-kesalahan mereka kafarahnya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Yang diantaranya adalah ketika orang membatalkan sumpahnya, atau ketika seorang membunuh atau berburu ketika dia berihram. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah berfirman, Allah tidak akan menghukum kalian karena senda gurau dari sumpah-sumpah kalian, tapi sumpah yang kalian komitmenkan oleh kalian, itulah yang akan Allah nilai. Maka kafarahnya, ketika kalian ingin membatalkan sumpah itu, adalah dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dari makanan yang pertengahan biasa kalian beri makan kepada keluarga kalian.
atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Dan maka barang siapa yang tidak mendapatkan itu semuanya, maka dia puasa 3 hari. Ya, fasiyamu thalathati ayyam. Dia puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpah-sumpah kalian jika kalian sumpah. Sini, wafillah, menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa sebagai salah satu kafar dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terkait ibadah yang Bismillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 95 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu atau membunuh hewan buruan ketika kalian sedang berihram. Barang siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah dengan memberikan binatang ternak yang itu binatang yang ditentukan oleh orang-orang yang adil di antara kalian, ya, dengan hadyu yang dibawa kepada Ka'bah, atau kafarahnya adalah memberi makan kepada fakir miskin, atau serupa dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga adalah balasannya adalah dengan puasa. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran atau di antara manfaat besar dari ibadah puasa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan hadis Hudzaifah, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah." Bahwa seseorang itu akan menghadapi fitnah, ujian, cobaan. Di mana dia akan menghadapi fitnah, ujian, dan cobaan itu? Fi ahlihi wa malihi wa jari. Dia akan mendapati cobaan dari hartanya, dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya. Cobaan-cobaan dalam lingkungan, dalam kehidupan. Yang antum, ana, dan kita semuanya menghadapinya dari orang-orang terdekat kita. Apakah itu keluarga kita, istri dan anak, atau sebaliknya. Ya, dari harta yang kita miliki, dari tetangga. Itu semuanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tukaffiru as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Bahwa bagaimana mengkafar, menebus fitnah-fitnah tersebut adalah dengan puasa, dengan sholat, dengan puasa, dan sedekah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka, subhanallah, ibadah puasa ini, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam bagian rukun Islam, adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang termulia yang pernah hidup di muka bumi. Ibadahnya para nabi, ibadahnya para siddiqin, ibadahnya para syuhada, yang menempatkan orang yang menjalankan ibadah ini akan ditempatkan bersama mereka nanti di surga. Subhanallah. Sebagaimana dalam hadis Ibn Hibban dari hadis Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa addaitu zakat wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana?" Ya Rasulullah, kalau aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau utusan Allah, aku sholat 5 waktu, aku bayar zakat, aku puasa Ramadan, dan aku menegakkan puasa itu, aku di mana nanti insya Allah? Tempatku di mana? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, minas siddiqin wa syuhada. Engkau akan dikumpulkan bersama siddiqin dan syuhada. Dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin dan bersama para syuhada. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memotivasi kita untuk menyampaikan kepada kita bahwa
Orang-orang yang ingin mendapatkan derajat-derajat tertinggi di surga, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Juga di antara keutamaan besarnya dari ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, yaitu sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Subhanallah ya ikhwafillah, keutamaan ini harus kita perhatikan syaratnya, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan itu karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kadang mungkin sebagian orang bertanya, apakah ada orang yang menjalankan ibadah puasa bukan karena iman dan bukan karena mengharapkan pahala dari Allah? Jawabannya adalah tidak sedikit orang yang menjalankan ibadah puasa karena tradisi. Kalau sudah masuk hari-hari menjelang Ramadan, dia begitu sibuknya. Tapi bukan untuk gegap gempita kebahagiaannya hati yang didorong oleh keimanan yang muncul di dalam diri dan hatinya. Karena datangnya syiar besar ini kepada dirinya dan keluarganya. Tapi ini adalah suatu momen rutinitas tahunan yang dirasakan oleh dia dan keluarganya. Yang kemudian dia memaksimalkan itu dengan rutinitas itu. Bukan karena iman, apalagi mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan antum mengetahui bahwa ibadah puasa terbesar dan terbaik Ramadan. La syakka fi. Ya, karena Ramadan adalah puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang memiliki nilai terbesar pahalanya melebihi ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis wali yang sahih ya dalam sahih Bukhari. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Namun di samping itu, ada ibadah-ibadah puasa yang lainnya. Yang walaupun levelnya tidak sampai pada derajat wajib, namun itu sunnah dan itu memberikan pahala yang luar biasa. Di samping semua yang telah disampaikan tadi. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan dan dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Ya, ini hadis yang sering antum dan kita semua mendengar. Itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu kenapa dihitung bisa membuat seseorang mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh? Karena ini berdasarkan asumsi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya, antum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan itu akan dibalas oleh Allah. 1 bulannya diganti dengan 10 bulan. Dan kemudian bagaimana dengan yang 6 hari? 6 hari diganti dengan 60 hari. 60 hari itu kurang lebih adalah 2 bulan. Jadi 10 bulan tambah 2 bulan adalah setahun penuh. Kemudian juga ikhwafina rahimani wa rahimahullah. Di antaranya adalah puasa di bulan Muharram. Terutama tanggal 10 yang dikenal dengan Ashura. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Ketika disebut syahrullah ini untuk litta'zim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan bahwa itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, disebut bulannya Allah untuk menunjukkan kemuliaan dari bulan tersebut. Dan juga kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah fardu, yaitu sholat malam. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Ashura, dan beliau mengatakan, yukafirus sanatal madhiyah. Bahwa puasa Ashura menghapuskan dosa tahun lalu. Kata Nabi SAW. Di samping itu, juga ada puasa Arafah. Dan puasa Arafah ikhwafillah sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Suila Rasulullah SAW an shaum yaumi Arafah." Beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu
was-sanata allati ba'da. Aku berharap kepada Allah, semoga itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga ikhwatal iman, di samping puasa Arafah, puasa 3 hari dalam setiap bulannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika beliau menyampaikan wasiat kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ausani Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bi thalathin, bisiyami thalathati ayamin min kulli syahr, wa rak'atay duha, wa an utira qabla an arqud." Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan witir sebelum tidur. Ini wasiat yang luar biasa, yang tidak mudah untuk diamalkan, walaupun amalan yang kesannya mudah. Ya, 2 rakaat duha, apa susah? Sholat witir sebelum tidur, apa susah? Ya, berapa menit yang akan kita habiskan? Tapi cobalah untuk istiqamah. Itu menunjukkan begitu beratnya kita untuk menjalankan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan subhanallah, untuk perhatikan ya fillah, ketika memasuki bulan Ramadan, kita mendapati bahwa mengamalkan itu semuanya begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam kemudahan. Juga ikhwatul iman, yang terakhir di antara ibadah puasa sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah puasa Senin Kamis. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Bahwa amal itu dipaparkan, dilaporkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis, dan aku sangat menyukai jika amalku dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Beragam macamnya jenis ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, itu menunjukkan bagaimana hebat dan besarnya kedudukan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga hadis-hadis ini yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis ini betul-betul memotivasi kita ya khawafillah, karena dalam hitungan hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Siapkan diri kita, siapkan hati kita. Jika ada di antara antum, di antara kita yang masih punya hutang puasa, bayar. Bayar hutang puasanya sebelum masuk bulan Ramadan. Jalankan ibadah puasa, mumpung masih ada kesempatan dan waktu untuk membayar hutang puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, akhwafillah. Silakan Kang Zee kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Barakallah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dan diberikan Ya, kesempatan untuk kembali menikmati jamuan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk open mic-nya. Kami persilakan dibuka pertanyaan pada malam hari ini. Silakan jemaah. Saya cek dulu di chat box. Oke. Ya, di chat box belum ada. Barangkali dari jemaah yang ingin bertanya langsung secara interaktif, hampir silakan Ummu Amr. Oh, Ibu Idar Islami dari Perancis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah Nah, niat puasa Senin Kamis bisa disatukan dengan puasa Ayyamul Bid? Terima kasih, hmm, Ustaz. baik. Nah, apakah puasa Senin Kamis niatnya bisa digabungkan dengan Ayyamul Bid? Bisa. Karena sama-sama ibadah sunnah, dan juga memungkinkan juga bertemunya antara salah satu dari 2 hari itu dengan Ayyamul Bid. Entah itu di Seninnya atau di Kemisnya. Dengan niat yang sama, insya Allah dia akan mendapatkan kedua-duanya. Allah alam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Afwan, barakallahu.
Baik, barakallahu fiik untuk Ibu Ida Islami di Perancis. Selanjutnya kami persilakan Abi Yahya yang sudah resen. Setelah Abi Yahya kami persilakan Umu Siti Linda di Amerika. Kami persilakan Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya apa dalil yang berpuasa 3 hari setiap bulan itu apa itu dalil tentang puasa Ayyamul Bid itu Ustaz? Yang tadi yang barusan dikatakan tadi. Itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah salah satu dalil dari puasa Ayyamul Bid. Salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Artinya memang kalau di hadis tadi disebutkan an asuma thalathata ayyamin fi kulli syahr, saya puasa 3 hari tiap bulan. Di situ tidak disebutkan hari apa, tanggal berapa. Tapi di dalam beberapa riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan di tanggal artinya dengan 13, 14, 15 di setiap bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustaz. Allah barik fi wa jazakallahu khair. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan Assalamualaikum Umu warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang Siti dimuliakan Allah. Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Amerika yang Semoga sudah Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Pak Rabb. Ustadz, izin bertanya, Ana pernah baca hadis bahwa kalau mendekati Ramadan tidak boleh berpuasa. Jadi mungkin sepekan sebelum Ramadan tidak boleh berpuasa. Lalu bagaimanakah orang yang biasa melakukan puasa Daud, Pak Ustadz? Apakah boleh terus dilanjutkan sampai mendekati Ramadan, sampai maksudnya besok Ramadan, tapi masih melakukan puasa Daud, gitu Pak? Apakah boleh, Pak Ustadz? Sesekala karena Kalau kebiasaan membiasakan puasa sunnah, maka boleh dia melanjutkannya kecuali 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Dia harus berhenti, tujuannya supaya memisahkan antara kebiasaan dia yang menjalankan ibadah sunnah ini dengan puasa wajibnya. Supaya dia memiliki eh, nuansa yang berbeda, perasaan yang berbeda dengan menjalankan ibadah baru yang dia lakukan itu eh, puasa wajibnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sehari atau 2 hari Satu sebelumnya, dua hari bukan sebelum sepekan ya, Ramadan Pak dia Ustadz? ya. Ya. Nah, Ya. Jazakallah khairan kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Z, Sepertinya signal Kang Zai lagi jatuh, Ustadz. iya betul. Lanjutkan? Iya. Nah, Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. pencerahannya. Ketika saya sering berpuasa, misalnya puasa sunnah atau zaman dulu puasa-puasa mengganti hutang-hutang akibat datang bulan misalnya atau Iya, melahirkan. Tetapi iya. saya tidak ingat apakah saya berniat malamnya. Cuma memang secara umum saya niatkan puasa-puasa itu sebagai puasa sunnah atau mengganti hutang. Bagaimana amalan ibadah saya itu ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Jadi kalau ingin saya lebih pastikan lagi, Muhammad mengenai, jadi dia tidak meniatkan untuk bayar hutang, begitu? Belum pernah meniatkannya untuk bayar hutang, atau bagaimana? Dia niatkan, tapi ketika pas puasanya, misalnya besok puasa, nah malam Ya, ininya seringkali tidak besok saya niat puasa, misalnya dalam hati digaungkan seperti itu gitu Ustaz. Tapi memang, oh ya puasa bulan ini mau bayar hutang misalnya. Dari awalnya sudah diniatkan seperti itu, tapi hari per harinya ketika puasa tidak diniatkan lagi. Seringkalinya oh, lupa gitu. nah itu tidak benar. Jadi
pendapat yang lebih rajih terkait dengan niat puasa itu, apalagi puasa wajib, ya kan membayar hutang itu menjadi puasa wajib. Maka tidak bisa diniatkan secara rapelan seperti itu. Tapi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yujmi'il siyama minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan berkomitmen untuk menjalankan ibadah puasa sejak malam, maka tidak benar puasanya. Jadi karena puasa bayar hutang itu adalah puasa wajib, maka dia harus meniatkannya dari malam dengan niat yang serius. Insya Allah besok niat puasa bayar hutang. Begitu. Allah a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan lanjutannya Ustadz ditulis, kalau misalnya seperti itu puasanya tidak sah, apakah saya harus mengganti ulang atau saya bertaubat atau saya membayar fidyah Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Dia punya kepastian tidak berapa lama hutang puasanya? Di sini ditulisnya ada Ustadz, karena tidak terlalu banyak. Oh, kalau ada dia lakukan puasa itu. Dia bayar puasanya. Bukan membayar fidyah, tapi membayar hutang puasa. Oh iya, iya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wajib. Eh, ya, Ana lanjutkan. Masih ada waktunya Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Waalaikumsalam. mengetahui ketika dulu ibu saya meninggal dan saya tahu ada beberapa hutang puasa yang tidak sanggup ibu saya lakukan karena memang usianya sudah tua. Tapi saya juga tidak tahu berapa jumlah hutang puasa ibu saya itu. Apa yang harus saya Nah, lakukan, Ustadz? Apakah saya puasa untuk ibu saya, tapi jumlahnya tidak tahu? Apakah saya bisa membayarkan fidyah saja? Mohon nasihat Ustadz, barakallahu. jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Mengenai membayar hutang puasa dengan puasa yang dilakukan oleh walinya, itu pendapat yang rajih hanyalah terkait dengan puasa nazar. Adapun puasa Ramadan, terutama bagi orang-orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan itu karena uzur dan sakit, maka membayarnya adalah cukup dengan memberikan fidyah saja, tidak perlu dibayar dengan menjalankan ibadah puasa. Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Jazakallah. Selanjutnya Ustadz, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah bertahun-tahun saya sepertinya kekurangan membayar zakatul mal. Artinya saya menghitungnya tidak pas dan tahun terakhir ini ketika saya ingat-ingat, sepertinya saya punya banyak kekurangan dalam jumlah membayarkan zakatnya. Bagaimana cara membayarnya? Karena kalau secara persis saya tidak tahu jumlahnya Ustadz. Jazakumullahu nah, khairan. barakallahu fiik. Kalau misalnya nanti kesadaran bahwa dia merasa membayar hutangnya ini kurang. Rasa itu harus diiringi dengan data. Jadi maksudnya data itu dari mana dia sadar atau tahu bahwa dia kurang bayar hutang, bayar zakatnya. Pasti karena sebuah perhitungan. Dia mengira perhitungannya mestinya adalah 10, ternyata dia ngeluarinya adalah 7 atau 8 misalnya. Kesadaran ini karena hitungan itu menunjukkan bahwa hal tersebut bisa diukur, bisa ditakan. Bahwa dia ngeluarin zakat pada tahun sekian, sekian rupiah. Kan itu berdasarkan sebuah asumsi. Dia mengasumsikan sekian rupiah sebagai pengeluaran zakatnya karena malnya dia sekian. Ternyata sekian rupiah itu tidak tepat. Karena apa? Karena dia memiliki refleksi, proyeksi hartanya berbeda atau tidak sama dengan yang semestinya. Nah, itu di situ dia bisa mengukur berapa sih semestinya yang harus dia bayar dari zakat tersebut. Jadi dia bisa mengukur berapa kira-kira kekurangannya. Nah, kalau misalnya dia bisa melakukan itu, maka lakukanlah. Lakukanlah untuk mengukur berapa sisa kurang bayar dari hutang-hutang tersebut, bayarkan dan bertaubat kepada Allah SWT. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz, ini yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nah, saya mengeluarkan zakatul mal, tapi sebenarnya memang belum jatuh haulnya Ustadz. Waktu itu ya, ketika membayar karena yakin
misalnya bulan depan jatuh haulnya. Nah, Ternyata uangnya dipakai untuk musibah tertentu. Jadi ternyata ketika bulan itu datang, kita tidak berkewajiban mengeluarkan zakatul mal, tapi sudah terlanjur. Kami tahu bahwa uang itu bisa dijadikan sedekah saja. Tapi apakah boleh Ustadz, misalnya ini dijadikan untuk zakatul mal yang akan datang. Misalnya tahun depan harus bayar zakat, sudah dibayar duluan. Apakah boleh seperti itu? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. baik, sebelum Anda jawab, anak ingin mencerna terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi dia berniat membayar zakat malnya, namun belum jatuh haul. Iya, Ustaz. Karena belum jatuh haul, maka dia tidak jadi membayar zakatnya. Gitu. Iya, Ustaz. Nah, karena tidak jadi membayar zakatnya, qadarullah, bukan karena sesuatu yang direkayasa atau dicari-cari, terjadi Iya. musibah. Sehingga uang yang seharusnya dia plotting, dia postingkan untuk membayar zakat, terpakai untuk musibah tersebut. Begitu kan? Bukan, Ustaz. Jadi sebenarnya misalnya punya uang 80 juta, 85 juta, kan mestinya jadi bayar zakat mal. Tapi Iya, karena musibah, uang yang 85 juta itu terpakai misalnya 50 juta. Jadi kan oke. tidak keluar zakatul malnya, tapi Zakat, ternyata udah betul. dibayarin Ustadz. Ternyata sudah keluar zakat, Iya, sudah sudah bayar keluar zakat. zakat. Sudah. Nah, kalau Nah, sudah keluar zakat, setelah di bulan ke-11 misalnya, dia sudah membayarkan zakat, sebagian fuqaha mengatakan, berdasarkan beberapa asar dari Ibnu Umar dan lainnya, boleh menyegerakan pembayaran zakat. Artinya, ketika dia sudah menyegerakan membayarkan zakat, dan kemudian ternyata secara perhitungan matematis atau matematika, itu harusnya dia tidak mengeluarkan zakat karena ada besok, karena terjadi suatu musibah di besok hari yang tidak bisa diprediksi di bulan ke-11. Apakah ini akan mempengaruhi pengeluaran zakat pada tahun berikutnya? Itu mungkin pertanyaannya Muhammad. Betul ya? iya, iya Ustadz. Nah, tidak mempengaruhi sama sekali. Itu dia sudah keluarkan zakatnya. Perhitungannya antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Ya, artinya insya Allah tidak ada yang dirugikan. Artinya antum tidak akan dirugikan atau tidak akan rugi dengan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rugi. Jadi ikhlaskan itu dan kemudian di tahun yang berikutnya dengan perhitungan zakat yang berbeda. Iya Ustadz, Masya Allah. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. wa jazakallahu khairan. Baik, Baik, Barakallahu Fiik untuk semua jemaah yang berada di lanjut. Amerika. Afwan Ustaz tadi terlempar nih. Tiba-tiba Masya Allah. ini apa down ininya apa namanya internetnya. Untuk selanjutnya di sini sudah ada Umu Zaki yang sudah raise hand. Kami persilakan Umu Zaki. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, dulu saya tidak memahami bahwa kalau kita melahirkan, kemudian menyusui, nifas, itu saya hanya pahami membayar fidyah. Kemudian kesini-kesini begitu Ana sudah paham, tidak hanya fidyah tapi harus mengkodok. Nah, itu apakah Ana harus mengkodok semuanya dari awal mula yang Ana tidak paham itu sampai dengan saat ini atau bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. karena hamil dan menyusui. Betul Ustadz. Ana Oh, memiliki 4 orang putra dan putri. barakallahu fiik. Yang anak yakini, bahwa eh, wanita hamil dan menyusui tidak harus mengkodok puasanya, cukup dengan membayar fidyah. Karena itu adalah pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Eh, itu menyampaikan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah saja dan tidak harus mengkodok puasanya. Dan itu menurut Ana adalah pendapat yang paling bisa diterima karena
itu adalah pendapat dua orang sahabat Nabi, dan juga kata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, beliau mengatakan tidak ada yang menentang dari kalangan para sahabat di masa itu. Artinya ini bisa dikatakan sebagai sebuah kesepakatan di antara para sahabat, tidak ada khilaf di antara mereka. Dan itu insya Allah lebih kuat pendapatnya ketimbang pendapat para ulama-ulama yang datang sesudah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang sudah Anda lakukan dengan membayar fidyah, insya Allah sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran Ustaz pencerahannya. Kemudian Ustaz, Afwan. apabila ada kelalaian Ana di waktu-waktu lampau, mungkin Ana di zaman SMA atau Ana masih masa remaja dulu Ustaz, namun Ana sudah balik. Ana belum masih ada hutang-hutang puasa wajib yang tidak Ana bayarkan. Apakah bisa diqada Ustaz? Syukran. Afwan. Kalau misalnya anti ingat, ya artinya masa-masa itu disadari atau diingat berapa hari sih yang terlewat. Kalau bisa ingat itu atau diprediksi, karena kan puasa itu tidak melewati 1 bulan ya, tidak melewati 1 bulan dan tidak akan melewati jumlah usia kita terhitung sejak balik. Maka anti memiliki kemungkinan bahwa perkiraan bahwa dalam setiap tahun itu mungkin eh, dalam setiap bulannya, setiap Ramadan itu lalainya sekian hari dan sekian hari atau sekian hari. Ya, tapi eh, mengkodok puasa yang sudah terlewat, ini tidak ada hujah sama sekali dari para ulama. Namun yang bisa anti lakukan adalah bertaubat kepada Allah dan kemudian memperbanyak ibadah puasa sunnah dengan harapan nantinya ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti semua ibadah puasa sunnah itu akan dikompensasikan kepada puasa puasa wajib yang tidak sempat kita lakukan. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz. Syukran Nah, jazakallah khair. Barakallahu. wajib belajar. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Barakallahu Fiik untuk Umu Zaki yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tadi ada sempat raise hand Abi Yahya, Afwan. Kami persilakan Abi Yahya yang sudah raise hand tadi setelah Umi Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya satu lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi saya satu lagi saya mau ingin bertanya kalau untuk niat puasa itu Ustaz apa harus malam gitu Ustaz ya? Habis sholat taraweh gitu misalkan. Nah, Nah, kalau puasa kalau wajib, puasa ya. wajib ya. Hmm. Kalau puasa Kalau sunnah puasa bisa sunnah dilakukan bisa di besoknya. dilakukan di besok. Oh, niatnya apa harus dilafazkan kayak biasa Lah, tidak harus tidak harus dilafalkan. enggak harus. Karena niat itu Karena niat adalah itu adalah kesengajaan untuk kesengajaan melakukan untuk sesuatu. melakukan sesuatu. Jadi bukan Jadi bukan amalan lisan, amalan tapi lisan. amalan hati. Oh, Abi Yahya terputus. Nah, Untuk Baik Ustaz. selanjutnya Saya silakan ada Mu Amr. Iya, Kang Zai. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya tidak terkait materi. nah, Boleh Ustadz? Ya Ustadz. silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Siapa? Ketika kita Baik. bertransaksi riba, tapi hati Ya, ini memang tidak damai, sedang ya. berusaha meninggalkan riba itu. Bagaimana nasihat Ustadz untuk menggapai suasana hati yang lebih damai, Ustadz? Karena sama sekali di kehidupan dohirnya juga hatinya ini galau sekali. Jazakumullahu Nah, khairan atas nasihat artinya Ustadz. beliau sudah bertaubat kepada Allah dari riba yang dilakukannya. Di sini nggak ada keterangan Ustadz, cuma dia sudah mengetahui bahwa itu riba dan dia memang sedang ingin meninggalkannya dengan keyakinan untuk ditinggalkan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Memang benar apa yang dia yakini itu, apa yang dia rasakan bahwa eh,
riba atau dosa apapun itu berdampak panas di dalam jiwa dan hati seseorang. Maka dia harus segera bertaubat kepada Allah. Dan di antara cara agar taubatnya ini berdampak menyejukkan diri dan hatinya adalah sedekah, dengan bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wassadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'u an-nar." Jangan besok sekolah. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya. Dan juga dalam hadis yang lainnya, wasadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ya Muhammad, Ustadz. Ya, ini ada tambahan sedikit tulisannya Ustadz. Nah, Seandainya Ustadz kita tahu hutang riba ini memang salah, tapi kan belum bisa menyelesaikannya tuntas sekarang ini, jadi masih bertahap. Apakah ini harus saya lakukan, membayar riba-riba itu bunga-bunganya, atau sebenarnya saya tinggalkan saja, Ustadz? nah, hutang harus dibayar, namun ribanya tidak dibayar. Dinegosiasikan. Walaupun dengan perbankan konven atau perbankan konven, baik pemerintah maupun swasta, hal itu sangat memungkinkan untuk bernegosiasi dengan mereka, menyatakan ketidaksanggupan bayar, dan minta bunganya di stop, dan hanya mau membayar pokoknya saja. Ya, silahkan berkonsultasi kepada mereka-mereka yang memiliki pemahaman terhadap dunia perbankan, karena hal yang seperti ini pernah Anda tanyakan ke beberapa mereka yang memiliki kapasitas di dalam hal ini. Mereka mengatakan sangat mungkin ada klausul atau pasal-pasal terkait dengan hal ini yang memungkinkan bagi bagi seseorang yang meminjam di bank hanya membayar pokoknya saja tanpa menanggung biaya bunga yang semestinya dibebankan kepada dia dengan pernyataan ketidaksanggupannya untuk membayar itu semua. Allah a'lam bishawab. Jadi hutang harus dibayar, tapi ribanya tidak. Allah a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Wa Sudah jazakumullah khair. selesai, Kang Zel. Alhamdulillah, Toib Barakallahu fikum Amr dan juga jamaah yang berada di Amerika maupun Kanada yang sampai saat ini setia mengikuti kajian Bumiku Mengaji Barakallahu fik. Alhamdulillah saya pertanyaan demi pertanyaan sudah dibahas baik melalui chat tidak ada, langsung interaktif tadi. Untuk pekan depan Ustaz, untuk materinya apakah ada tema baru atau lanjutan? Insya Allah, Kang Zai, kalau misalnya kita akan lebih spesifik membicarakan tentang keutamaan Qiyamul Lail, karena lebih spesifik ini adalah Qiyamul Lail yang diantaranya bicara tentang Qiyam Ramadan, dengan puasa Ramadan. Ya. Salat Qiyam Ramadan artinya salat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah dan demikianlah kesimpulan dari kajian pada malam hari ini yang Masya Allah antusiasme jemaah pada malam hari ini yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga menambah keimanan kita, semoga menambah pengetahuan kita dan wawasan kita yang dapat kita amalkan sekaligus juga dapat kita sampaikan kepada yang lainnya. Kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazun Ali di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya masih menyempatkan berbagi ilmu kepada kita semua dan tentu saja seluruh keluarga juga mudah-mudahan menjadikan pahala jariah ya bagi Ustadz dan juga keluarga anak-anak yang Masya Allah sampai jam segini masih ikut dakwah dengan abinya ya Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih banyak jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz sebagai aset dakwah. Masya Allah. Menjaga Ustadz dengan kesehatannya, Ustadz dan kesehatan keluarga, Ustadz semuanya. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya dan dijadikan sebagai pahala jariah di tengah kesibukan mencoba menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Jazakumullah khairan.
Dan kami aturkan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada jemaah sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, dan tentu saja kepada rekan-rekan Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian malam hari ini. Barakallahu fikum. Dengan demikian, kita akhiri kajian edisi khusus tentang Ramadan 1446 Hijriah di pukul 22:31 waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khairan. Terima kasih, dan kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi bobonya jam wabarakatuh. berapa ini Ustaz? Harusnya sudah pada bubuk, cuman karena abahnya masih di sini, kayaknya merapat. Merapat Masya Allah ya. Ini harus diklonin juga ya. Tapi barakallahu Iya, Ustaz. nah. Ya, selamat istirahat Ustaz. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.